Pada video kali ini kita akan mengulas tentang contoh-contoh soal dan pembahasannya terkait pengolahan data tunggal. Ini mulai dari rata-rata dan variasinya, ada kuartil, ada desil, ada simbangan baku, simbangan rata-rata, sampai pencilan ya. Oke. Di contoh yang pertama ini kita akan membahas tentang rata-rata gabungan ya. Ini review untuk rumus atau bagaimana cara menghitung rata-rata gabungan. Untuk contohnya, misalkan diberikan nilai rata-rata 10 orang siswa adalah 60. Jika digabung dengan 5 siswa yang ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 48,75. Maka nilai rata-rata kelima orang tersebut adalah, jadi di sini kita punya kasus ada 10 orang, itu kalau di rata-rata nilainya 60. Ada 5 siswa lagi yang ikut susulan dan kalau nilainya digabungkan dengan 10 orang tadi, maka nilainya menjadi atau rata-ratanya menjadi 48,75. Yang di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai rata-rata dari 5 orang yang ikut susulan tadi. Oke, langsung saja kita bahas untuk alternatif penyelesaiannya. Jadi misalkan 10 orang tadi kita anggap sebagai kelompok A. Maka di sini anggap saja berarti kita punya NA-nya adalah 10 orang. Dan rata-rata dari kelompok A itu adalah 60. Berikutnya 5 siswa ikut ulangan susulan, ini kelompok B. Jadi di sini kita dapatkan NB-nya adalah 5 karena di kelompok yang B ini 5 siswa. Sedangkan rata-rata dari kelompok B ini adalah yang ditanyakan di soal. Di sini diketahui juga bahwa rata-rata gabungannya, rata-rata setelah digabung itu adalah 48,75. Nah, ingat kembali bahwa rumus rata-rata gabungan ya tadi adalah NA kali XA ditambah NB kali XB dibagi NA plus NB, sehingga dari sini kita punya 48,75 itu sama dengan NA. NA nya kita punya 10 dikalikan XA nya adalah 60 ditambah ini NB kita punya 5 dikalikan ini XB yang kita cari dibagi ini 10 plus 5 seperti ini. Nah, dari sini ini 10 tambah 5, 15. 15 kok dikalikan 48,75. Nanti silahkan bisa menggunakan bantuan alat hitung, bisa dengan kalkulator. Ini 48,75 dikalikan 15. Ini hasilnya adalah 731,25. Ini sama dengan 600 ya, ini ya 10 kali 60 ditambah ini 5 kali XB. Nah, ini kok kita pindah ruas kita punya 131,25 sama dengan 5 XB. Dari sini kita dapatkan bahwa rata-rata dari kelompok B itu adalah 131,25 kita bagi 5 didapat nilainya adalah 26,25 ya.
Jadi ini nilai rata-rata kelima orang tersebut adalah 26,25. Ya. Ini untuk contoh yang pertama. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang kuartil dan desil, ya. Untuk contohnya, misalkan diberikan data nilai siswa sebagai berikut. Ini ada nilainya 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ini frekuensinya atau jumlah siswanya. Yang nilainya 3 ada 1 siswa, nilainya 4 ada 3 siswa, dan seterusnya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 untuk yang A. Untuk yang B, kamu diminta menentukan desil ketiga dan desil ke-7. Oke, langsung saja kita bahas untuk penyelesaiannya. Langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data. Karena ini penyajiannya dalam bentuk tabel, ini sudah terurut, ya. Berikutnya kita cari jumlah frekuensinya, ya. Di sini kalau kita jumlahkan ini 1, 3, 4, 10 ya, 18 sama 12 30, ini 44, 48 dan 50. Sehingga di sini didapat sigma F-nya atau N-nya itu adalah 50. Ini ya. Oke. Kuartil bawah. Karena ini kuartil, maka kita harus membagi data ini menjadi 2 bagian. Kalau kita ilustrasikan, kita harus mencari dulu untuk mediannya atau kuartil tengahnya. Jadi Q2-nya kita cari dulu. Ya, Q2-nya itu data keberapa? Ini kan kalau kita ilustrasikan, kita punya penyajian data. Ini adalah datum nomor urut 1 sampai datum nomor urut ke-50. Berarti tengah-tengahnya ini genap, ya. Kalau jumlah frekuensinya genap, berarti tengah-tengahnya itu tidak pas pada datum ke-I-nya, tetapi dia ada di tengah-tengahnya antara datum kesekian dan datum kesekian, ya. Ini karena jumlahnya 50, jelas tengah-tengahnya adalah di antara datum ke-25 dan datum ke-26. Ini ya. Nah, sekarang kita cari. Berarti ini mediannya adalah datum ke-25 ditambah datum ke-26, kita bagi 2. Didapat, sekarang kita ini ya. Ini yang nilainya 3, frekuensinya 1. Berarti ini datum nomor 1. Ini datum nomor 2 sampai datum nomor 4 karena jumlahnya 3, 2, 3, 4. Ini datum nomor 5 sampai datum nomor ya. Untuk yang nilainya 5 ini adalah datum nomor 5 karena frekuensinya 6, berarti sampai datum nomor 10. Ini berarti datum nomor 11 sampai 18. Ini berarti nanti datum nomor 19 sampai 30. Ya. Ini datum nomor 31 sampai 44. Ini berarti datum nomor 45 sampai 48. Ini adalah datum ke-49 sampai 50 ya, karena jumlah frekuensinya 50. Oke, sekarang kita gunakan data di sini. Berarti datum nomor urut 25 itu ada di sini ya. Ini kan datum nomor urut 19 sampai nomor urut 30 dia ada di sini. Berarti ini nilainya 7 plus nomor urut 26 juga 7 dibagi 2. Jelas berarti mediannya atau kuartil tengah Q2 nilainya adalah 7. Sekarang untuk kuartil bawah atau Q1. Berarti kita harus membagi data ini menjadi 2 bagian ya. Berarti ini saya ambil untuk yang data sebelah kiri. Berarti datum nomor 1 sampai datum nomor 25. Dan nomor 1 sampai nomor 25 ini tengah-tengahnya itu datum nomor berapa? Ya jelas ya, berarti ini nomor 13 ya, tengah-tengahnya 1 sampai 25. Ini kan di sini selisihnya 12, ini juga selisihnya 12. Pas ya, dia di tengah-tengah. Sehingga kuartil bawahnya adalah datum nomor 13. Kita lihat datum nomor 13 ternyata dia ada di sini ya. Ini kan nomor urut 11 sampai 18, berarti 13 ada di dalamnya. Sehingga nilai dari kuartil bawahnya atau Q1-nya adalah. Sekarang kita cari Q3. Untuk Q3
berarti kita ambil ya untuk data yang di sebelah kanan. Berarti ini nomor urut 26 sampai datum ke 50. Ya, berarti dari sini kita cari tengah-tengahnya ya. Ini kan dia selisihnya ini ke sini 12, ini ke sini juga 12 ya. Berarti juga sama, ini 12. Berarti ini datum ke 38 ya. Ini kan ini ke sini selisihnya 12, ini juga 12. Berarti di sini kesimpulannya kuartil atasnya atau V3 itu adalah datum nomor urut ke 38. Kita cari, ternyata nomor urut 38 dia ada di sini. Ya, ini kan nomor urut 31 sampai nomor urut ke 44. Jadi nomor urut 38 dia ada di sini. Sehingga nilainya adalah 8. Oke, untuk soal yang B, kita akan mencari desil ya. Desil ketiga dan desil ketujuh. Ini untuk jumlah frekuensinya tadi kita sudah hitung. Ini N-nya itu adalah 50 ya tadi ya. Oke, sekarang ingat lagi rumus desil. Ini DI itu kan datum nomor I per 10 dikali N plus 1. Ini kita menggunakan pendekatan polinom. Kita menggunakan pendekatan interpolasi ya. Sehingga desil ketiga atau D3 itu adalah datum nomor 3 per 10 dikali, ini karena N nya 50 berarti langsung saja 51 ya. Ternyata didapat datum ke berapa ini? 153 ke 15,3 ya. Berarti ini sama dengan datum nomor 15 ditambah 0,3. Jadi 15,3 ini berarti datum nomor 15 ditambah desimalnya kita pakai 0,3 dikali datum nomor 16 ya plus 1 dikurangi datum nomor 15. Oke, seperti ini. Sehingga kita dapatkan nih datum nomor 15. Ini kita hitung lagi seperti yang tadi di soal yang A. Ya, ini kita dapatkan. Ini kita mendapatkan datum nomor urut 15. Ini 11 sampai 18 di sini. Berarti nilainya adalah 6. Ditambah ini 0,3 karena nomor urut 16. Ini 11 sampai 18. Berarti nomor 16 juga masih di 6. Dikurangi nomor 15 tadi juga 6. Sehingga didapatkan untuk D3-nya atau desil ketiganya adalah 6. Ya. Sekarang kita akan mencari D7. Oke, untuk D7-nya berarti ini datum nomor 7 per 10 kali jumlah N plus 1-nya adalah 51 atau datum ke 35,7 atau datum nomor 35 ditambah 0,7 datum nomor 36 dikurangi datum nomor 35. Oke, sehingga didapatkan datum nomor 35. 35 ada di sini ya, ini kan 31 sampai 44. Sehingga saya dapatkan nilainya adalah 8 ditambah ini 0,7. Ini datum nomor 36. Sekarang kita lihat datum nomor 36 juga di sini. Berarti nilai juga 8 dikurangi 8. Sehingga ini kan 0 ya. Sehingga didapat D7-nya adalah 8. Seperti ini. Untuk soal yang nomor 3 atau kasus yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang menentukan simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Oke, untuk soalnya, misalkan diberikan data nilai siswa sebagai berikut. Di sini nilainya ada 5, 5, 7, 8, 7, 9, 4, 5, 6, 4. Ada 10 ya jumlah datumnya. Yang kita mau cari adalah tentukan simpangan rata-rata untuk yang A, dan yang B adalah kita akan mencari varian dan simpangan bakunya. Oke, langsung saja kita bahas untuk penyelesaiannya. Tentunya langkah pertama, baik untuk soal yang A dan B, kita harus terlebih dahulu mencari rata-rata dari data ini dulu ya. Sekarang untuk rata-rata
Tinggal kita jumlahkan semua datumnya di sini. Kita bagi jumlah datumnya ada 10, ini 5 plus 5 dan seterusnya ya. Ternyata didapat 60/10 atau 6. Jadi dari data ini kita dapatkan rata-ratanya adalah 6. Oke, sekarang baru kita bahas untuk soal yang A, yaitu simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata, ini rumusnya seperti ini. 1/n berarti 1/10 nanti ya. Sigma atau penjumlahan nanti yang berjalan, X itu adalah data ke I dikurangi X bar ini atau rata-ratanya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, datum ini mau kita urutkan juga boleh, tidak kita urutkan juga tidak masalah ya. Oke, langsung saja kita hitung untuk penyelesaiannya. Di sini 1/n tadi 1/10 ya, karena jumlah datumnya ada 10. Oke, sigma itu adalah penjumlahan yang berjalan. Ini kita buat kurung kurawal dulu atau kurung biasa juga nggak apa-apa, ini sembarang aja. Oke, xi ini kalau kita mau urutkan ya, kalau ini mau kita urutkan berarti datanya akan menjadi 4 ya, 4-nya 2 kali, 5 ini 5-nya 3 kali, 6 sekali, 7 8 dan terakhir 9. Ini jumlahnya pas 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, berarti kita sudah berhasil mengurutkan. Oke. Kalau kita urutkan kita akan lebih mudah. Berarti di sini xi berarti data yang nomor 1 adalah 4 dikurangi rata-ratanya adalah 6 seperti ini. Nah, ditambah lagi ini sebenarnya juga 4 dikurangi 6. Nah, biar kita tidak menulis seperti 2 kali, ini bisa kita jadikan 1 di sini. Sehingga untuk yang ini bisa kita hapus. Jadi yang ini bisa kita hapus saja. Ya, karena sudah dianggap 2 kalinya di sini. Berikutnya di sini kalau kita ini data pertama dan kedua berarti ya. Sekarang yang ketiga 5 ya. Berarti di sini kita punya 5 dikurangi rata-ratanya 6. Nah, ini karena 5-nya 3 kali cukup kita tuliskan di sini 3. Ditambah lagi ada 6 dikurangi 6. Ditambah lagi 7 ya. 7 dikurangi 6. Di sini 7-nya 2 kali ya. Ditambah lagi 8 dikurangi 6. Dan yang terakhir 9 dikurangi 6. Nah, sekarang kita hitung. Ini 1/10. Ini 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Karena ini mutlak berarti kita ambil angka positifnya. Berarti di sini 2. 2 dikali 2 itu 4. Ditambah ini 5 dikurangi 6 itu 1. Karena kita ambil positifnya. Dikali 3 berarti 3. Ditambah ini 0. Ditambah ini 7 dikurangi 6 1 dikali 2. Ditambah 8 dikurangi 6 2. Ditambah 9 dikurangi 6 3. Berarti kita dapatkan 1/10 dikali ini 7 9 tambah 2 11 14. Berarti kita dapatkan untuk simpangan rata-ratanya adalah 1,4. Berikutnya untuk soal yang B tadi, kita akan mencari varian dan simpangan baku ya. Jadi didapat rata-rata dari datanya adalah 6 ya. Oke, untuk varian rumusnya seperti ini, hampir mirip dengan tadi. Cuma bedanya adalah di sini kalau tadi adalah tanda mutlak, sekarang dikuadratkan. Jadi kalau kita urutkan seperti yang tadi aja ya. Berarti kita hitung variannya. Ini 1/10 mana jumlah datumnya. Ini kita buat ya 1/10 dikali. Sekarang ini 4 dikurangi 6 rata-ratanya kita kuadratkan. Kita kalikan 2 karena ini sebanyak 2 kali. Ditambah ini 5-nya 3 kali ya. 3 dikali 5 dikurangi 6 ini kita kuadratkan. Ditambah 6 dikurangi 6 kita kuadratkan. Ditambah 7-nya 2 kali ya. 2 dikali 7 dikurangi 6 kita kuadratkan. Ditambah 8 dikurangi 6 kita kuadratkan. Ditambah yang terakhir 9 dikurangi 6 kita kuadratkan. Oke,
sehingga didapat ini 1/10 kali. Nah, sekarang di sini bisa kamu lihat ya. Ini 4 dikurangi 6 hasilnya adalah 2 dikuadratkan 4 ya. 4 dikali 2 8. Ya, ditambah ini kan 1 dikuadratkan 1 dikali 3 3. Ditambah ini 6 dikurangi 6 0 ya, 0 dikuadratkan 0. Ini 1 dikuadratkan 1 dikali 2 2. Ditambah ini 2 ya, 2 dikuadratkan 4, ditambah ini 3 dikuadratkan 9. Oke, sehingga didapatkan 1/10 ini dikali ini 11 ditambah 2 13 17 ditambah 9 26. Oke, sehingga didapat variannya adalah 2, itu ya. Sedangkan untuk simpangan baku ini saya tulis di tas saja biar masih dalam satu halaman, satu slide. Kasih warna merah aja ya. Sini simpangan bakunya, arti ingat simpangan baku rumusnya adalah akar dari varian, sehingga didapat akar dari 2, nah, jawabannya seperti ini. Itu ya. Kasus keempat, menentukan pencilan box plot. Perhatikan contoh di bawah ini, diberikan data nilai 10 siswa basket sebagai berikut. Kalian semua bisa lihat di sini ada data dari 10 siswa basket. Kemudian yang ditanyakan adalah kalian diminta untuk mengidentifikasi apakah data di atas terdapat pencilan atau data outlier. Kemudian yang ke B, setelah kalian tahu mana pencilan, kalian diminta untuk menentukan gambar dari box plot dari data di atas. Baik, kita akan bahas. Untuk alternatif penyelesaiannya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, kemudian kita harus menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kita menentukannya kuartil 2 terlebih dahulu ya. Di sini karena datanya ada 10, maka kuartil 2 itu terletak pada data ke-5 dan data ke-6. Sehingga kuartilnya didapat 7 ditambah dengan 8 itu adalah 7,5. Kemudian kita akan menentukan Q1 dan Q2-nya. Untuk menentukan Q1 dan Q2, kalian bisa lihat di sini saya akan bagi menjadi data kiri dan data kanan, di mana data kiri ini adalah 2, 5, 6, 7, dan 7 ya, karena batasnya di sini. Kemudian kita akan menentukan Q1-nya, pertengahannya mana? Tengah-tengahnya adalah di 6. Sehingga Q1-nya itu adalah 6. Selanjutnya kita akan untuk mencari data kanannya atau kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil ketiga, kalian bisa lihat di sini datanya itu adalah dari 8 sampai dengan 10. Sehingga kita dapat menentukan kuartil ketiganya itu adalah pertengahan dari datum 8, 8, 8, 9, 10 adalah datum ini ya. Nah, ini adalah kuartil ketiganya. Selanjutnya, setelah kalian sudah menentukan kuartil 1, 2, dan 3, seperti ini, kalian diminta untuk menentukan hamparan ya. Yang mana untuk hamparan itu rumusnya adalah Q3 dikurangkan Q1, sehingga 8 dikurangkan 6 dapat 2. Kemudian menentukan simpangan kuartil. Untuk simpangan kuartil itu rumusnya setengah dari hamparan. Nah, karena hamparannya tadi ketemunya 2, maka tinggal setengah dikalikan 2 dapatnya 1. Selanjutnya menentukan langkah. Nah, untuk langkah ini kita bisa lihat ya, rumusnya adalah 3 dikalikan dengan simpangan kuartil. Nah, di sini karena simpangan kuartilnya 1, sehingga 3 dikalikan 1 hasilnya adalah 3. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan pagar dalam dan pagar luar. Kita tahu bahwa pagar dalam itu rumusnya adalah Q1 kurangi langkah ya. Sehingga Q1 tadi 6, langkahnya 3, dapat pagar dalamnya 3, dan pagar luarnya itu adalah Q3 ditambah dengan langkah.
Sehingga 8 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 11. Nah, setelah kalian menentukan pagar dalam dan pagar luar, langkah selanjutnya itu adalah menentukan pencilan. Untuk data normal, itu letaknya berada di antara pagar dalam dan pagar luar. Sehingga datum yang letaknya itu lebih kecil dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar, itu disebut pencilan. Nah, di sini kita sudah dapatkan pagar dalamnya 3 dan pagar luarnya adalah 11. Nah, sehingga di sini kita dapat katakan bahwa pencilan itu kurang dari 3 ya, atau pencilan itu lebih besar dari 11. Nah, perhatikan di sini. Oke, berdasarkan data ini maka kita bisa menentukan bahwa pencilannya itu adalah 2 ya. Jadi kita cari nilai yang kurang dari 3 ya. Nah, nilai yang kurang dari 3 itu adalah 2. Sedangkan untuk yang lebih besar dari 11 itu tidak ada ya. Maka dari itu untuk pencilannya itu adalah 2 saja ya, karena dia kurang dari pagar dalam. Oke, baik. Jika digambarkan dalam box plot, maka kamu bisa melihat di sini. Yang pertama, perhatikan di sini kita harus menyajikan dulu pagar dalamnya adalah 3, pagar luarnya tadi 11. Kemudian di sini ada Q1-nya 6, kemudian kuartil keduanya itu adalah 7,5, dan yang terakhir kuartil ketiganya itu adalah 8. Kalian sajikan dulu seperti ini. Setelah itu kita sajikan datum-datum yang belum ada. Nah, ini adalah datum-datum yang belum ada ya. Nah, di sini kalian bisa melihat persebarannya ya. Di diagram kotak garis box plot ini, kalian bisa lihat pencilannya itu terletak di luar dari pagar dalam. Ya. Sedangkan yang berada di antara pagar dalam dan pagar luar itu adalah data normal.